Seperti ini cara kita bicara. Aku sudah di sini, harus bagaimana lagi? Sikapmu dingin sekali. Kalau kau akan seperti ini, kita tidak usah datang saja. Beno, sebenarnya aku tidak ingin. Masa kau tidak mengerti? Selamat kalau begitu, aku tidak percaya lagi padamu. Eyub membeli ini dari Italia. Saat itu kau berumur setahun. Aku menyimpannya sampai saat aku berpikir kau akan datang dengan kabar baik dan aku berikan ini padamu. Tapi kalau kau tidak melihatku lagi sebagai ibumu, maka tidak ada gunanya aku menyimpan ini. Ambillah. Buanglah kalau kau mau. Lakukan apa yang kau mau. Itu hanya akan membuatku menderita. Ibu, ini saat yang sangat tepat untuk memberikannya, kau tahu. Kami malam ini di sini untuk memberimu kabar gembira yang sudah kau nantikan. Kau mengatakan yang sebenarnya. Ibu akan menjadi nenek. Kari, anakku, anakku. Kenapa kau merahasiakannya dariku? Itu bukan hal yang penting, Onur. Tidak penting. Kau pingsan di kedai kue dan kau bilang tidak penting. Mungkin aku hanya lelah dan aku sedang sedih, tapi sekarang aku sudah baik-baik saja. Tolong percayalah padaku, Onur. Kemarilah. Kemari sayang, ayo. Maaf telah membuatmu bersedih. Kau jangan berlebihan. Aku tidak apa-apa. Rasanya jantungku berhenti waktu kan bilang kau pingsan. Kita ke dokter besok. Kita cari tahu kenapa kau pingsan. Sayang, aku tidak apa-apa, sungguh. Siapapun akan pingsan sekali dalam Kau hidupnya. keras kepala, Serasat. Keras kepala seperti keledai. Mau bagaimana lagi? Kau sendiri yang minta agar aku tidak berubah. Kita harus segera menikah. Kita tidak akan membuat pesta nikah. Jadi kita bisa segera menikah. Aku ingin selalu hidup bersama denganmu. Apa kakek baik-baik saja sekarang? Iya sayang, iya. Lalu kapan kakek akan pulang? Kita lihat nanti. Kalau dokter bilang kakek boleh pulang, ya pulang ya. Kami takut sekali, kek. Shh, tidak apa-apa. Sudah jangan menangis. Bagaimana kakakmu? Baik-baik saja? Dia baik-baik saja, Bi. Tapi dia semakin kurus sekarang. Dia sangat kurus sekali. Dia begitu sangat menyesali semuanya. Untuk apa? Untuk semua yang telah terjadi. Dia bilang bercerai adalah kesalahannya dan dia harusnya mendengarkanmu untuk mempertahankan keluarga. Harusnya dia pikirkan itu sebelumnya. Sepertinya terlalu mudah sekali untuk menghancurkan sebuah keluarga. Apa yang kau lakukan? Nimet dan Aisyah masih bangun. Memangnya kenapa? Apa yang kita sembunyikan? Apa maksudmu? Bagaimana denganku? Maksudmu? Aku tidak bisa kembali ke Kayseri. Kita harus segera menikah secepatnya. Kau bilang menikah? Aku baru saja bercerai, Ahu. Apa kata orang kalau aku langsung menikah lagi? Bagaimana pendapat orang tentang aku nanti? Bagaimana denganku, Ali Kemah? Apa kau mau singkirkan aku begitu saja? Tidak, tapi... Aku akan bunuh diri kalau kau tidak nikahi aku. Shh, jangan menangis dan jangan seperti ini. Mereka bisa mendengar kita nanti. Mereka harus dengar. Semua orang harus dengar. Tentu saja kita akan menikah. Tapi sebelumnya kita tunggu ayahku sehat dulu. Aku akan bunuh diri kalau kau tidak nikahi aku. Lihat saja nanti. Baiklah, jangan menangis. Sudah, jangan menangis.
diri kakek baik-baik. Iya sayangku. Kami akan datang lagi nanti, kek. Pulanglah cucuku, jangan membuat kakekmu lelah. Semoga cepat sembuh, Paman Burhan. Terima kasih, Gani. Cepat tidur ya. Baik, Baiklah, tapi Nek. kami mungkin akan bersama Bibi Ahu. Jangan. Kau harus sekolah besok. Tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Mengerti? Gani, hati-hati menyetirnya ya. Iya, tentu saja, Bi. Sampai nanti. Kami berangkat, Bi. Hati-hati ya. Dede, bisa letakkan bantal di belakang punggungku. Iya, sebentar. Sebentar. Kenapa kau melihatku seperti seorang yang sedang sakit? Kau memang sakit. Kau habis diperiksa hari ini. Aku tidak apa-apa. Apa Tuan Kadir sudah menelpon? Belum. Nah, Dede. Burhan, kau masih sakit. Istirahatlah dulu. Aku mohon. Aku tahu dia pasti sudah menelpon. Apa katanya? Anaknya sudah kembali dengan bayi itu. Lalu? Aku bilang pada mereka kau sakit. Saat kau sedikit lebih sehat, mereka akan membawa bayi itu. Tidak perlu. Kita bisa pergi dan menjemputnya. Baiklah, kita akan pikirkan semua itu nanti. Sekarang tidurlah dulu. Apa kau sudah beritahu Sherazad apa yang terjadi? Tidak. Aku tidak ingin membuat dia jadi khawatir. Benar sekali. Semua ini terjadi karena semua yang pernah kulakukan pada Sherazad. Burhan, apa hubungannya dengan itu? Inilah hidup. Tidak. Aku telah menyakiti orang yang lemah, Nadide. Sherazad adalah orang yang baik. Dia memaafkanku. Inilah hukumanku. Kau mengatakan sesuatu pada ibuku? Memangnya apa yang dia katakan padamu? Tidak, dia tidak bilang apa-apa. Tapi dia kembali dengan bahagia. Aku sangat terkejut. Mungkin karena cuacanya sedang baik. Tidak mungkin. Aku rasa bukan karena cuaca. Kau telah mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Aku baru tahu dari Gani kalau Tuan Burhan sakit. Aku harap dia baik-baik saja. Terima kasih, Nak. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Waktu Gani bilang kena serangan jantung, aku takut sekali. Itu terjadi begitu saja, Sherazad. Kami juga tidak menduganya. Ada alat ditanam di tubuhnya, kemudian dia sudah boleh pulang. Kami sudah di rumah. Dia membuat kami ketakutan, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Aku senang mendengarnya. Bolehkah kami datang untuk mengunjunginya? Tentu saja, Nak. Terserah kapan saja kau mau. Baiklah, aku akan jemputkan. Setelah itu kami ke sana. Sherazad, kalau kau masih ada pekerjaan... Tidak, sama sekali tidak ada. Melihatkan juga akan baik untuk Tuan Burhan, kan? Ya sudah, sampai nanti. Aku sangat marah pada Nyonya Nadide, Gani. Bagaimana bisa dia merahasiakannya dariku? Dia juga tidak memberitahu kami, Kak Sherazad. Kami baru tahu saat kami sampai di rumah. Kalau kami tidak pulang, kami juga tidak akan tahu. Mihriban, aku mau jemputkan dan pergi menengok Tuan Burhan. Kau bisa jaga di kantor? Tentu saja, silakan saja Sherazad. Jangan khawatir soal kantor. Baiklah, sampai nanti. Sherazad akan datang. Benarkah? Apa dia akan bawakan juga? Tentu saja, tentu. Bagus. Itu menyenangkan. Iya. Kakek pakai alat apa?
Salah satu pemuluh kakek sedikit tertutup, mereka membukanya kembali. Lalu mereka pasang sebuah tabung kecil supaya pemuluh itu tidak tertutup lagi. Kami sudah takut terjadi apa-apa pada kakek. Kenapa kalian masih di sini jam segini? Kalian harus ke sekolah. Kami tidak mau sekolah, kami mau jaga kakek. Tidak perlu, cucuku. Aku tidak apa-apa. Nenekmu juga ada di rumah. Tetap saja kami ingin tinggal bersama kakek. Benar. Kalian semua harus pergi ke sekolah. Ya. Ikuti saja pelajaran kalian. Keberhasilan kalian akan jadi seperti obat penawar buat kakek. Pergilah. Nenek, kami sedang tidak mau sekolah hari ini. Hasilkan kalian akan jadi seperti obat penawar buat kakek. Pergilah. Nenek, kami sedang tidak mau sekolah hari ini. Burhan, jangan suruh mereka sekolah hari ini hanya untuk Kan. Aku mohon, Nenek. Baiklah, baiklah. Aku sudah menahan mereka di hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat, Ayah. Aku sudah menyerah sekarang. Kita harus dapatkan 50.000 lira. Kalau tidak, toko ini akan hilang. Ayah mengerti? Aku harus bagaimana? Ya Tuhan, seperti aku tidak punya uang dan tidak pernah memberimu saja. Tapi aku sedang tidak ada sekarang. Ayah harus cari uangnya untuk itu. Apa bisa bertahan hidup dengan uang untuk 2 botol bir? Yang benar saja kau ini. Masa mudaku jadi sia-sia. Masa mudaku terbuang hanya demi mengurus toko ini. Carilah kerja, Ayah. Cari kerja. Mereka tidak mau memberiku pekerjaan. Apa yang harus kulakukan? Ya, tentu saja. Tidak akan ada yang mau menerima Ayah. Ini proyek penting. Kita harus memikirkan baik-baik. Aku punya teman di bidang tambang. Kami pernah sekolah bersama di Berlin. Aku akan telepon dia. Dia bahkan bisa datang ke sini. Masuk ke bidang tambang akan menjadi lompatan yang besar untuk Pinyapi. Kau mengejutkanku, Karim. Aku pikir kau akan bilang terserah kau saja. Tapi sekarang kau mulai fokus. Banyak hal yang berubah dalam hidup. Kita juga sudah lama tidak pernah bicara lagi. Ada hal yang tidak ku tahu, kan? Benar. Banyak sekali. Kami ke rumah ibuku tadi. Ibu Seval maksudku. Apa kau serius? Darah bukanlah segalanya. Siapapun yang membesarkanmu, dia adalah ibumu. Akhirnya, Karim, kau membuatnya sedih dengan sia-sia. Itulah aku. Aku harus membuat sedih orang lain dulu. Membuatmu sedih, Sehrazad, dan Benu. Sudahlah, kita lupakan masa-masa itu. Masuk. Ini Tuan, Terima kasih. selamat menikmati. Kau tidak pernah peduli pada apapun, kan, Ayah? Itu tidak ada untungnya buatku. Baiklah. Ayah hanya memiliki putri yang pecundang. Pasmi, ini kopimu. Terima kasih. Aku minta uangnya. Memangnya kami akan kabur. Uang apa? Sejen hutangmu sudah sampai 150 lira. Pemiliknya tidak mau kalian berhutang lagi. Jangan ganggu aku. Aku tidak ada urusan denganmu. Pasmi, ayolah. 2 lira. Kau ini apa-apaan? Memalukan sekali. Kita ini kan bertetangga. Hei, berikan dia 2 lira. Tidak ada. Aku bahkan tidak punya uang sepeser pun, Ayah. Aduh, sebenarnya kau ini putri macam apa, anakku? Biarkan aku pergi saja kalau tidak suka. Aku tidak akan menolak sama sekali. Ini. Tapi kembalikan nanti sisanya ya. Apa ini? Sezen, apa ini? Sudah aku bilang ada pria yang menanyakanmu. Katanya dia adalah pemilik Binyapi. Coba aku telepon dia dulu. Mungkin dia telepon karena butuh pemandu jalan. Tentu saja, kalau kau memang bisa. Oh ya ampun, kau tidak tahu betapa senangnya aku kalau aku bisa lepas dari toko yang penuh hutang ini. Aku harus kembali bekerja, Onur. Oh ya, aku ingin memberitahu kalau Benu hamil. Apa? Kau sengaja menyimpan kabar baiknya untuk yang terakhir. Tunggu. Biar aku ucapkan selamat dulu.
Selamat ya, selamat sobatku. Terima kasih. Ini perasaan yang luar biasa, Onur. Ceritakan padaku, kapan kau tahu? Apa kata Baby Seval? Sebentar. Halo? Halo. Halo? Aku mau bicara dengan Karim Intiaoglu. Iya? Katanya kau mencariku beberapa hari yang lalu. Kau mampir ke tokoku dan meninggalkan kartu namamu. Aku Semi Orzener, gitaris dan juga komposer. Aku pernah ikut dalam tur selama 15 tahun lamanya, dan aku baru saja kembali ke Istanbul. Iya benar. Akan aku telepon nanti. Karim? Kau tidak apa-apa? Siapa yang menelponmu? Ayahku. Ayahmu? Kemarilah. Dia itu sudah gila atau apa? Kenapa dia tinggalkan kartu namanya di sini kalau dia tidak mau bicara denganku? Ada apa? Dia sudah membuat kesepakatan dengan artis. Dia akan menelponku lagi kalau dia menyukaiku. Kenapa kau tidak mengatakan bahwa kau... Dia akan menelponku lagi kalau dia menyukaiku. Kenapa kau tidak mengatakan bahwa kau sudah berusaha mencarinya? Aku tidak tahu harus bagaimana. Kalau jadi aku, apa yang kau lakukan? Entahlah. Aku rasa aku akan menghadapinya. Harus bilang apa kalau bertemu dengannya? Haruskah aku bilang? Aku baru tahu kalau aku adalah anak dari pria yang tidak terhormat sepertimu. Haruskah aku katakan padanya kalau ibuku melompat dari jendela karena ulahnya? Haruskah aku tanya apakah dia merasa bersalah? Apa yang harus kukatakan, Onur? Kau harus mengatakan semua itu padanya dan menyelesaikan pembicaraan itu. Seandainya saja bisa seperti itu. Kan cucuku. Pelan-pelan ya, kakekmu baru kembali dari rumah sakit. Tidak apa-apa, saya rasa. Jangan takut. Selamat datang, Kan. Apa kabar, Kan? Baik. Apa kau datang untuk kakek, cucuku? Hebat sekali. Semoga cepat sembuh, Kek. Terima kasih. Bagaimana keadaanmu sekarang? Baik, saya rasa. Aku baru sembuh dari sakitku. Semoga bisa beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Permisi. Nona Sezen? Iya, aku sendiri. Halo, aku adalah pengacara Hadiah Demir. Kami di sini untuk membeli tokomu untuk Turkan Musik Limited. Turkan Limited? Pengacara mereka adalah Tuan Naci. Ada apa? Klienku memberhentikan Tuan Naci. Akulah pengacaranya sekarang. Tunggu dulu, aku tidak mengerti. Kalau kau tidak bisa membayarnya sekarang, kami akan melakukan penyitaan. Tolong jangan lakukan ini. Siapa namamu tadi? Tolong katakan lagi. Hadiah Demir. Nyonya Hadi, berikan aku waktu lagi. Itu tidak mungkin, Nona Sezen. Terima kasih. Selamat dinikmati. Kan, bisakah kau menginap di sini? Ibu, boleh aku menginap? Kau akan mengganggu kakek nanti, sayang. Mengganggu apa, Sherazad? Biarkan saja dia menginap. Tidak apa-apa, Sherazad. Lagi pula kau akan datang lagi nanti malam dengan Tuan Onur. Aku mohon, Ibu, aku mohon. Baiklah. Asik. Kan, aku sudah buatkan kue. Kau mau? Mau. Ayo ikut denganku. Kalian juga. Sherazad, terima kasih sudah membawakan. Aku merindukannya. Aku sangat rindu padanya. Tentu saja. Dia juga sudah rindu pada kakeknya. Dia senang sekali begitu aku bilang mau ke sini. Oh, cucuku sayang. Kau terlihat sudah baik kan, Tuan Burhan? Benar, Sherazad. Aku berusaha agar cepat sembuh. Bagaimana dengan Onur? Dia baik-baik saja? Iya. Dia juga bilang semoga kau cepat sembuh. Nanti malam aku akan datang lagi dengannya.
Dia adalah orang yang baik sekali. Terima kasih sudah datang. Iya. Ada sesuatu yang mau kukatakan. Aku dan Onur benar-benar akan menikah kali ini. Onur akan menentukan tanggalnya. Akhirnya. Ada kabar baik juga untuk kita, Nadine. Iya. Semoga Tuhan membantu kalian dalam kebahagiaan dan juga kesehatanmu, anakku. Aku ikut bahagia, Sherazad. Rasanya senang sekali. Selamat ya, nak. Kapan pestanya? Tidak akan ada pesta. Nanti ada hal buruk lagi. Semoga tidak. Kalau kau dapat uang dan bisa membayar hutangmu, kau bisa dapatkan kembali barang-barangmu dari tempat penyitaan kami di Karakoy. Kalau kau tidak bayar, kami akan masukkan semuanya dalam penjualan. Dengar, aku dan Tuan Naci sudah punya kesepakatan. Aku sudah janji padanya akan bayar hari Kamis nanti. Dia bisa mengerti keadaanku. Aku mohon, aku minta dengan baik-baik. Tidak ada yang bisa kulakukan. Kau punya waktu 15 hari. Kau bisa ambil barang-barangmu setelah pembayaran. Lalu bagaimana dengan tokonya? Apa yang harus aku jual dalam waktu 15 hari? Mau kemana, Ayah? Mencari uang. Aku akan kembali dengan uangnya dalam setengah jam. Tentu saja. Kau pasti akan kembali dengan kantung penuh uang. Pelan-pelan. Jangan sampai rusak. Kalau rusak tidak berharga lagi. Ada apa? Bisakah lebih hati-hati? Apa kau harus menjatuhkan itu? Kau pasti senang sekali Nyonya Hadiah. Aku harus menutup tokonya sekarang karenamu. Ini adalah masalahmu. Hutangmu sudah tertunda begitu lama sekali tidak terbayar. Klienku sudah lama sekali menunggu. Apa yang terjadi? Kami tutup, Bung. Pergilah, lihatlah barang-barangnya sudah disita. Kalau ada barang yang kau suka, mereka juga akan segera menjualnya. Kau bisa beli pada mereka. Nyonya Hadiah, aku mohon kepadamu. Maafkan aku. Bisa tolong hati-hati mengangkatnya? Nona Sezen memang benar. Apa kau menyita semuanya? Itu benar. Aku akan bayar. Hentikan ini. Kami akan tinggalkan komputernya, Nona Sezen. Aku rasa kau tidak mendengar aku. Aku bilang aku akan bayar hutangnya. Apa? Berapa? Semua 35.000 lira. Baiklah. Aku tulis ceknya sekarang. Cek? Aku Karim Inceglu. Aku adalah pemilik perusahaan Binyabi. Apa maksudmu? Suruh saja anak buahmu menurunkan barang-barangnya dari truk. Aku akan bayar mereka secara tunai. Silakan saja kau periksa ceknya di bank sekarang. Aku akan tunggu di sini. Ada apa Tuan Semi? Kami dengar kau sedang tur keliling dunia. Urus saja permainanmu sendiri, nak. Kau tidak punya lagu baru? Kenapa? Mau kumainkan di pernikahanmu? Sudah selesai? Sudah, Tuan. Terima ini. Terima kasih, Tuan. Permisi. Sama-sama. Ada apa denganmu? Apa masalahmu? Apa yang kau inginkan dari kami? Aku tidak mau apa-apa. Kenapa kau bayar hutang-hutangku? Apa yang kau mau lakukan? Mungkin aku ingin membantu orang saja. Apa kau sudah gila? Kau benar-benar sudah tidak waras ya? Bantuan apa maksudmu? Siapa yang ingin memberikan cek sebanyak itu? Pasti ada alasannya. Jujur saja dan katakanlah kepadaku sekarang. Masalah apa yang mau kau berikan pada kami? Sezen, boleh aku tanya sesuatu padamu? Ah, ini dia. Silakan tanya. Apakah kau punya saudara? Kau menanyakan itu? Ya, katakan. Kau punya? Tidak. Ibumu?
Aku akan bilang kau jatuh cinta pada ibuku kalau dia masih hidup. Tapi dia sudah meninggal 5 tahun lalu. Jadi kau anak piatu sama sepertiku. Kau dari organisasi amal yang ingin membantu orang yang tidak punya ibu ya? Sampai nanti. Hei, mau kemana? Katakan dulu padaku. Hei, tunggu. Kan tinggal di sana? Dia suka sekali bersama sepupunya. Dia minta untuk menginap dan aku tidak bisa menolak. Kau benar, dia harus menginap. Apa kau tahu kalau Benu sedang hamil? Menolak. Kau benar, dia harus menginap. Apa kau tahu kalau Benu sedang hamil? Iya, Kenapa kau tidak bilang? karena Benu tidak memintaku untuk mengatakannya. Termasuk padaku. Tentu saja, itu sudah janjiku. Bagus. Berarti tidak akan kukatakan padamu apa yang dikatakan Karim. Apa yang dikatakan Tuan Karim? Tidak akan kuberitahu. Oh Nur, aku mohon. Karim telepon. Ya Karim. Oh Nur, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Apa yang terjadi? Yasmin. Ada apa dengan Yasmin? Oh Nur, aku mohon jangan salahkan dirimu. Aku tidak berdaya. Andai aku tahu akan seperti ini, aku akan memperlakukannya dengan baik. Tapi kau tidak tahu kan? Kita sudah bicarakan ini semalaman. Tolong jangan membuat dirimu sedih. Baiklah. Kau akan menelponku nanti kan? Ya, tentu saja. Baiklah. Ya Tuhan, apa Mert bisa melihatku dalam mimpinya semalam? Halo Mert. Sampaikan salamku untuknya. Ada apa jam segini sudah telepon? Kau bercanda? Apa kau serius? Kau jangan bercanda. Ada apa? Bagaimana kejadiannya? Begitu. Ada apa? Katakan. Baiklah, terima kasih sudah mengabarkannya padaku. Yasmin meninggal. Yasmin yang mana? Apa temannya Tuan Ono dari perusahaan Dennis? Jangan konyol, Burak, dia masih muda. Aku serius. Kenapa itu bisa terjadi? Ikutlah. Apa kau akan pergi ke pemakamannya? Aku harus ke sana. Aku kenal wanita itu. Aku lihat kau terburu-buru lagi, Tuan Burak. Hidup siapa yang akan kau hancurkan kali ini? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kau terkejut? Kau pikir aku akan selamanya ada di penjara di Amerika, kan? Ada apa? Siapa wanita ini? Penjara apa? Apa kau di penjara? Jangan pura-pura seakan-akan kau tidak tahu apa-apa. Kau tahu aku sampai merangkak seperti binatang karena ulahmu. Apa maksud wanita ini, Burak? Aku bersumpah, aku tidak tahu kalau kau sampai di penjara. Apa yang terjadi? Kenapa kau bisa masuk penjara? Kenapa kau meninggalkan aku dan kabur? Apa kau sudah gila? Jangan main-main denganku, Burak. Bukankah kau bilang kau mau pergi dan akan kembali dengan pengacara untukku? Iya, waktu itu... Aku percaya padamu. Aku pergi ke kantor polisi sendirian saja, tapi kau... Kau jangan konyol. Aku harus segera pergi ke Istanbul. Karena itulah aku di sini. Sudah berapa kali aku menelpon waktu itu, tapi kau tidak menjawabnya. Kau bahkan bisa berbohong tanpa berkedip. Kau memang pria rendahan. Kalau kau tidak mau percaya padaku, terserah saja. Ayo, Melek. Kau tidak bisa kemana-mana. Kali ini tidak akan mudah buatmu kabur. Apa maksudmu? Kau harus memberikan pernyataan. Hanya satu pernyataan. Kau hanya perlu berkata bahwa Emil bersamamu malam itu. Emil, jangan membuatku marah. Pergi dari sini. Aku sampai harus dipenjara selama 4 bulan karena ulahmu. Para pengacara hanya membuatku lelah dan muak. Aku tidak punya apa-apa lagi karena... Aku tidak peduli, itu urusanmu. Kau tinggal di sana, tapi sekarang kau sudah keluar. Aku mau hidupku kembali. Aku mau minta balasan atas 4 bulan hidupku yang dihabiskan dalam penjara. Sebaiknya kau pergilah. Pergi. Ayo, Melek. Ada apa, Burak? Bukan apa-apa. Naik mobilku. Akan kuungkap siapa dirimu. Akan kutelepon setiap koran dan saluran TV. Aku pasti akan menghancurkanmu. Kau lihat saja nanti. Kau bisa pergi sekarang, tapi tidak akan bisa lolos. Aku rasa Honor pasti sedang terguncang. Wanita itu adalah teman dekatnya.
Tentu saja dia terguncang, Seva. Mereka akan pergi ke ibunya bersama Karim. Aku tidak tahu. Aku belum telepon mereka. Kau tidak mau ke sana untuk melayat? Aku tidak kenal dengan ibunya Yasmin. Kalau tubuhku sudah lebih baik, aku akan ke pemakamannya. Ya, itu yang harus dilakukan. Apakah kau akan ada di acara lelang? Aku sudah periksa katalognya. Ada beberapa hal yang akan kau suka. Lelang? Feride, apa kau sudah memutuskan untuk kembali pada kehidupan lagi? Aku sudah menikmati hidupku kembali, Seva. Aku senang mendengarnya. Itu karena Sehrazad menyadarkanku. Menyadarkanmu? Itu hanya ungkapanku saja. Dia bicara begitu baik, aku sampai malu. Aku jadi penasaran apa yang dia katakan. Dia marah-marah padaku. Dia bilang apakah mencintai cucuku tidak akan membuatku bahagia? Pintar sekali, aku kagum padanya. Kau mau katakan atau tidak? Dengar, wanita itu sudah gila, mengerti? Maksudku, waktu di New York kami pernah beberapa lama bersama. Dia terobsesi padaku sekarang. Lalu dia berusaha untuk mendapatkan uang dariku. Dia bilang dia harus menjalani hidup di dalam penjara karenamu. Apa yang terjadi? Kenapa tidak jelaskan padaku? Katakan. Aku sudah tidak memikirkannya lagi. Tidak ada yang bisa dikatakan, Melek. Jadi kau tidak mau menjelaskannya? Aku tidak mau. Baiklah, berhenti di sini. Ayo berhenti. Apa kau mau turun hanya karena masalah ini? Iya benar, aku mau turun. Di sini, tidak masalah. Iya di sini. Orang macam apa kau sebenarnya? Ucapanmu tidak ada yang jelas sama sekali. Penjelasanku sudah jelas, mengerti? Bagus. Kalau begitu pergi saja sendiri. Baiklah. Dasar keterlaluan, kau tidak pernah sadar. Halo, Ibu? Kau di rumah? Aku baru mau pergi, nak. Ibu, bisa tunggu dulu aku sebentar. Aku mau bicara sesuatu denganmu. Aku mau pergi ke acara lelang, tidak bisa menunggu sampai malam. Bu, kumohon ini sangat penting. Apa yang telah kau lakukan, Burak? Aku tidak mengerti. Kenapa Yasmin sampai melakukan kesalahan seperti itu? Melihat dampaknya terhadap pengobatannya. Kenapa dia memakainya lagi? Benar. Dokter macam apa yang memberi obat itu? Menurutku kau harus tuntut dokter itu. Tidak bisa. Kenapa tidak? Kesalahan itu yang membuat Yasmin kehilangan nyawanya. Tentu saja kau harus menuntut. Sebenarnya Yasmin bukan meninggal karena alergi obat. Bukan? Lalu apa? Nihal. Kenapa dia bisa meninggal? Nihal. Kau tidak akan bisa kabur, Burak. Aku tahu semua alamat dan nomor teleponmu sekarang. Emel, jangan ganggu aku lagi. Aku bilang pergilah. Kalau tidak akan buruk nanti buatmu. Hah, itu sulit buatku. Kenapa sulit? Kau mau apa? Aku tidak bercanda. Kau menghancurkan hidupku dan pembalasannya akan kau bayar tunai sekarang. Jangan konyol begini, Emel. Aku akan membuat namamu menjadi berita utama di koran. Banyak koran yang mengejarku karena tertarik kisah seorang wanita Turki yang tinggal di penjara. Bayangkan pangeran mahkota perusahaan Binyapi terlibat dalam kejadian itu. Pasti akan menarik. Bayangkan pangeran mahkota perusahaan Binyapi terlibat dalam kejadian itu. Pasti akan menarik. Nyonya Feride, kebetulan aku menguping pembicaraanmu tadi. Sehrazad menyebutkan soal cucu padamu, Nyonya? Iya, Firdev. Mereka ingin punya anak. Menyenangkan sekali, bukan? Aku harap mereka akan segera menikah dan punya anak. Semoga saja, Nyonya Feride. Semoga Tuhan menunjukkan semua itu pada kita. Semoga saja. Semoga saja. Nyonya Feride, saat Tuan Onur menikah nanti, mereka akan tinggal di mana? Apa kau sudah memikirkan itu juga? Apakah kau mau tinggal di rumah Onur, Firdev? Kau akan membuatku sedih. Kenapa Nyonya bilang begitu? Apapun yang nyaman buat Nyonya, aku akan tinggal di rumah itu, Nyonya. Aku tidak akan bisa meninggalkanmu, Firdev. Aku sulit mendapatkanmu. Tidak akan kuberikan pada siapapun. Aku senang mendengarnya, Nyonya. Kalau Nyonya puas dengan pelayananku. Apa katamu? Aku tidak dengar dengan jelas. Seorang wanita rendahan menginginkan $1 juta dari kita, begitu?
Dia bilang minta $1 juta. Kita akan negosiasikan dengannya dan berikan $100.000 saja. $100.000? Iya. Apa kau pernah menghasilkan meski sepeser saja sampai sekarang? Ayolah, Bu. Apa yang telah kau lakukan sampai harus terlibat dalam pemerasan seperti ini, anakku? Apa kau terlibat juga dalam kematian suaminya? Apa ibu sudah gila? Untuk apa aku terlibat seperti itu? Lalu kenapa dia berani sekali meminta uang padamu? Ibu, aku bersumpah, aku tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Wanita itu memintanya karena tidak punya bukti kuat. Lalu kenapa dia meminta uang padamu? Apa ibu tidak tahu seperti apa pengacara di Amerika? Karena aku tidak memberikan pernyataan. Wanita itu menggunakan semua kekayaannya untuk itu. Aku tidak mau memberikan sepeser pun padanya. Bagus. Mari kita hancur kalau begitu. Burak, itu tidak masalah sama sekali buatku, Bu. Lagi pula bukan hanya namaku saja yang akan ternoda. Kau itu memang pandai dalam memerasku. Apa ibu tidak mengerti? Saat wanita itu muncul di TV dan menceritakan kisahnya, itu tidak masalah buatku. Tapi ibu akan sedih. Maksudku, ibu pasti tidak akan bisa menerima kalau aku sampai masuk dalam majalah. $100.000 maksudku. Uang itu tidak masalah untuk kita, kan? Bagaimana caraku membesarkanmu dulu? Kenapa aku membesarkan seorang anak sepertimu? Kau ini memalukan. Kalau tidak keberatan, boleh kami memeriksa? Untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Narkoba, Onur. Apa? Putriku yang cantik meninggal karena overdosis obat terlarang itu. Yasmin menggunakan narkoba? Dia mulai menggunakannya saat putus denganmu di Amerika waktu dia masih sekolah. Waktu aku tahu dia mulai menggunakan narkoba, aku langsung mengobatinya. Aku masukkan dia ke klinik yang terbaik. Dia sempat dapat perawatan 6 bulan. Dia tidak pernah memakainya lagi sejak itu. Sama sekali aku tidak tahu soal itu. Kami tidak beritahu siapapun. Dia tidak mau kau mendengarnya. Permisi sebentar. Tapi, apa Yasmin sudah lama memakainya? Oh, Nur, halo, aku ya Ibu. malu sekali. Karim, anakku, bisakah kau pulang sekarang? Aku malu, Onur. Ibu, sudahlah, saat ini aku sedang melayang. Aku tahu itu, tapi aku tidak akan mengganggumu kalau ini tidak penting. Ada apa, Bu? Burak dalam masalah lagi. Kau datanglah ke sini. Burak ada di sana? Iya. Baiklah, aku akan datang. Jangan Hel. Aku turut berduka. Tidak usah berdiri, tenang saja. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih sudah datang ke sini, Karim. Terima kasih. Sama-sama. Nanti aku akan datang lagi. Baiklah. Kami turut berduka cita. Onur, sampai nanti. Kapan dia mulai memakainya lagi? Aku rasa saat dia kehilangan harapannya padamu. Aku sudah merasakan keanehan dalam gerak-geriknya. Aku datang ke sini 2 minggu yang lalu. Lalu aku menemukan narkoba di kamarnya. Ya, aku tahu sikapnya sudah berbeda. Tapi aku sungguh tidak mengira ini terjadi padanya. Semalam aku menelponnya berkali-kali. Waktu dia tidak jawab teleponnya, aku takut sekali. Dan segera ke sini dia sudah terbaring dan tubuhnya kaku. Buku ini ada di sisinya. Terimalah. Ini akan lebih baik kalau tetap bersamamu. Kenapa harus denganku? Dia sudah cerita tentangmu, Onur. Dia bilang betapa dia sangat mencintaimu. Kau sudah menemukan dongengmu, yaitu Sherazad Onur. Tapi sebenarnya kau adalah pahlawanku. Aku kehilangan segalanya kecuali kau.
Katakan satu hal padaku. Kenapa kau tidak memberikan pernyataan pada polisi? Aku takut, Karim. Apa kau sendiri bisa memberikan pernyataan pada polisi New York? Tentu saja dia bisa. Karim itu tidak sepertimu. Ibu tidak tahu seperti apa polisi Amerika. Lagi pula dari mana aku tahu kalau dia tidak bersalah? Bagaimana kalau dia menyewa pembunuh bayaran? Bagaimana kalau dia bersamaku untuk jadi alasannya? Bagaimana caraku menjelaskan semua itu pada polisi? Memalukan. Kau harus malu pada dirimu. Ibu, jangan menekannya lagi, mengerti? Dia menjalani hubungan dengan seorang wanita yang merupakan bagian dari korban pembunuhan Karim. Bagaimana menurutmu? Rasa malu saja sepertinya tidak cukup. Kenapa kau terlibat dalam hal seperti ini, Burak? Bagaimana dia dapatkan informasi tentang? Aku rasa dari orang lain. Jadi dia bilang berikan aku $1 juta atau akan masuk berita. Aku mengerti. Kalau kita berikan $100.000 padanya, masalah akan selesai, Karim. Ya ampun, aku bisa gila sekarang, bisa gila. Tenang saja, Ibu. Ini sudah terjadi. Apa yang akan kita lakukan? Kalau wanita itu melibatkan nama perusahaan kita, namamu, dan juga Onur akan hancur, Karim. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan urus semuanya. Akhirnya, ada yang memikirkanku sebagai keluarganya. Burhan, aku mohon, kau baru saja sembuh. Berhentilah memikirkan masalah ini. Bagaimana aku bisa berhenti, Nadide? Bagaimana bisa? Bukankah kita harus selesaikan masalah ini? Kita bisa selesaikan masalah ini, tapi itu tidak akan mudah. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan kekacauan itu. Dan itu sudah jelas. Jangan coba-coba berpikir seperti itu, Burhan. Bagus. Biarkan saja mereka kembali ke Kayseri. Dan wanita itu akan berkata, aku tinggal bersama Paman Burhan, tapi mereka tak bisa melindungi kehormatanku. Kita akan nikahkan mereka, Nadide. Burhan. Tidak ada cara yang lain, Nadide. Biar Tuhan yang menghukum. Kalau mereka memutuskan untuk menuntut Ali Kemal, apa yang harus kita lakukan lagi? Lihatlah dulu dampaknya setelah itu. Apa kita harus menyerah pada wanita yang mengganggu rumah kita? Dia yang memancing Ali Kemal ke kamarnya di tengah malam. Dan setelah itu dia mengaku dia masih perawan. Jangan lindungi anakmu lagi. Kalau anakmu laki-laki sejati, dia tidak akan terpengaruh pada wanita yang datang ke sini sebagai seorang tamu. Kita semua sudah jatuh dalam permainan Ahu, bukan? Wanita itu sudah jelas datang ke sini dengan sebuah rencana. Dia sudah berpikir ingin datang ke rumah kita, kemudian menggoda Ali Kemal. Harusnya Ali Kemal jadi laki-laki sejati dan tidak tergoda olehnya. Anak macam apa dia? Anak macam apa? Ya Tuhan, lihatlah keadaan kita. Ali Kemal. Bagaimana cara kita menjelaskan keadaannya pada cucu-cucu kita? Mereka belum pulih keadaannya dari perceraian orang tuanya. Kita lihat saja. Pertama mereka harus tahu dulu bahwa mereka punya adik yang lain. Ya ampun, masalah yang itu lagi. Kehidupan Chef Ded bersama Azize berubah. Hingga sebuah peristiwa besar mengejutkan hati Azize. Cinta Azize, mulai Jumat 18 Desember jam 10.15 di ANTV. Oh ya Nadide, cepat suruh Ali Kemal untuk menemuiku sekarang juga. Burhan, tolonglah. Kau ingat apa kata dokter? Tidak boleh sakit dan stres. Tidak boleh terlalu berlebihan. Aku bilang panggil dia, Nadide. Panggil dia. Arzu lebih baik dari dia. Ahu adalah wanita yang jahat. Lihat cara dia memandang kita. Aku tidak tahu siapa yang dia percayai. Jangan main-main dengannya, Aisyah. Jangan. Nimet, bisa tolong buatkan teh? Baik, Nyonya. Ahu di mana? Ada di kamar anak-anak, Nyonya. Dia tidak mau meninggalkan kamar mereka. Luar biasa sekali, kan? Ini dia. Terima kasih. Masih ingat rumah tempatmu dilahirkan? Rumah yang ada toko kita juga? Di Melek Gazi. Mereka sudah menghancurkannya. Seandainya saja tidak kita jual. Lebih baik. Di Melek Gazi. Mereka sudah menghancurkannya. Seandainya saja tidak kita jual. Lebih baik begitu. Aku ada di toko itu waktu kau lahir. Ada yang berteriak dari lantai atas. Bibimu lari dan berkata padaku. Dia bilang,
Bibiku mau melahirkan, haruskah aku panggil bidan? Tapi aku bilang, bidan apa? Kau pikir aku mau berikan nyawa anakku pada tangan seorang bidan? Aku masukkan ibumu ke dalam mobil dan mengantarnya ke rumah sakit. Ibumu merasa sakit selama 12 jam. Dokter datang dan pergi begitu terus. Aku berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah anak dan istriku. Ibumu begitu menderita sekali, aku pun merasakannya. Tapi antara rasa sakit itu dan kelahiranmu masih terasa sampai sekarang. Aku sadar itu tak ada artinya. Kau telah menghancurkan kami, Ali Kemal. Kau telah mengubur kami saat kami masih hidup. Menurutku, aku harus melakukan itu karena kau yang menempatkan kami pada posisi ini, Ali Kemal. Tapi, kau adalah anak kami. Aku tidak berdaya. Tapi kau anak kami. Aku sangat menyesal, Ayah. Izinkan aku mencium tangan. Apa kau mau mencium tanganku juga tanpa rasa malu, Ali Kemal? Kau tidak layak untuk mencium tanganku ini. Tapi, akan kubersihkan kekacauanmu lagi. Dengan begitu, tidak ada ruang di hatiku untukmu, Ali Kemal. Aku sudah menghapusmu dari hatiku.